wabarakatuh. Halo teman-teman, baik lagi nih di Cashman, podcastnya HMPS Management yang selalu update dan relevan dengan dunia perkuliahan kita. Saya Nisanti sebagai host yang akan menemani teman-teman di episode kali ini. Jadi di episode kali ini kita bakalan membahas dua program yang luar biasa, yaitu P2MW dan juga AWMM. P2MW sendiri merupakan program pembinaan mahasiswa wirausaha, sementara AWMM merupakan akselerasi wirausaha mahasiswa merdeka. Kedua program ini merupakan wadah yang luar biasa yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek untuk mendorong mahasiswa untuk lebih kreatif, inovasi, dan juga menumbuhkan jiwa kreativitas. Jadi di sini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Kak Iqmal. Jadi kita langsung aja nih teman-teman kenalan sama Kak Iqmal. Halo Kak Iqmal. Halo, Apa kabar nih Kak? alhamdulillah baik-baik saja tapi agak pusing ya. Kalau boleh tahu pusingnya kenapa nih Kak? Ya biasa penyakit mahasiswa semester akhir kan, skripsi. Wah teman-teman, ternyata Mas Iqmal ini merupakan mahasiswa semester akhir ya. Ya, benar. Nah mungkin Kak Iqmal bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman Cashman yang ada di rumah. Oke, perkenalkan namaku Iqmal Ramadan, biasa teman-teman manggil Iqmal. Aku berasal dari situ Bondo. Dulu pas di HMPS aku menjabat sebagai ketua umum dan juga ketika kuliah aku rutin lah mengikuti kegiatan-kegiatan kampus Merdeka dan juga kegiatan kampus gitu. Nah itu teman-teman sekilas perkenalan dari Kak Iqmal. Karena aku udah gak sabar banget pengen tahu tentang program-program menarik apa aja sih yang udah diikutin Kak Iqmal. Lanjut nih kita tanya-tanya sama Kak Iqmal. Nah kan Kak Iqmal udah pernah mengikuti dua program kan ya, Ya, yaitu P2MW dan juga AWMM. benar. Nah kalau boleh nih dikenalin dulu nih apa sih P2MW dan AWMM ke teman-teman Cashman yang ada di rumah. Oke, sekilas ya terkait P2MW dan AWMM. Sebenarnya dua program tersebut mempunyai tujuan yang sama, tapi berbeda dalam pengemasan kegiatannya. Kalau AWMM kan itu Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka. Nah, itu program dari kampus Merdeka dan di bawah naungan Kemendikbud. Nah, jadi kegiatan di AWM itu kita seperti student exchange. Jadi pergantian murid tapi di kampus-kampus tertentu. Nah, itu untuk masuknya nggak terlalu sulit sih menurutku. Soalnya kita tinggal register, tinggal tujuannya ikut AWM apa gitu. Dan kalau untuk P2MW sendiri itu oh ya sorry, untuk AWM sendiri itu kita dapat pendanaan. Jadi dibuat sebuah kelompok nanti dapat pendanaan maksimal itu 5 juta kalau di ACC ya pendanaannya. Nah, di AWMM nanti kita dibina sama ada namanya itu coach seperti coach. Nanti kita dibina bagaimana cara membuat bisnis, terus cara pengembangannya, marketing dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk P2MW sendiri, P2MW itu sama program Kampus Merdeka di bawah naungan Kemendikbudristek. Nah, di situ tapi kita lebih mandiri gitu loh. Mandiri. Jadi untuk manajemen bisnisnya, marketing dan lain-lain itu kita mandiri. Tapi dari segi pendanaan lebih proper untuk yang P2MW karena dari kementerian langsung. Berarti Seperti itu. sebenarnya agak mirip-mirip gitu Ya, ya Kak. benar, Sam. Lah, kalau menurut kakak apa sih perbedaan antara P2MW dan juga AWMM yang menonjol? Yang ngeliatin apa sih perbedaan mereka berdua itu? Mungkin yang paling menonjol tuh dari segi kegiatannya ya. Dari kegiatan AWM sampai 2MW kan kalau P2MW kan mandiri. Sedangkan kalau AWM sendiri tuh udah terstruktur, ada jadwalnya, ada seminarnya dan lain-lain. Sedangkan untuk P2MW ya udah kalau kalian udah mengajukan produk kalian, bisnis kalian ya udah kalian kemas bagaimana cara mengembangkan produk tersebut seperti itu. Jadi lebih ke mandiri kalau P2MW sih gitu. Berarti kalau itu kan pasti ada motivasi-motivasi yang mendorong Kak Iqmal nih, apalagi Kak Iqmal nih juga waktu itu ikutnya semester berapa Kak? Semester 5 sampai 6. Waktu hektik-hektik banget ya mau Ya, memasuki benar. mahasiswa akhir. Nah, waktu itu tujuan utama kakak dan apa sih yang bikin motivasi kakak buat ikut program-program kayak gitu kak? Sebenarnya sebenarnya kalau buat motivasi ya ini termasuk motivasi yang receh menurutku sih. Memang motivasi orang pemalas. Dulu pertama ketika ikut AWM kan itu katanya kita pindah ke UB. Nah di situ kita nggak ngikuti kelas selama 1 semester 6 bulan. Dan di sana kan digantikan dengan kegiatan seminar, terus kayak magang 1 bulan di perusahaan atau dan lain-lain. Nah sebenarnya tujuan aku ikut AWM itu dulu ini sih
pengen nggak masuk kelas aja dan pengen nggak Wah, masuk kelas dan juga pengen cari pengalaman baru kan bosen lah kalau di kelas kayak di kelas terus kan jadi pengen gimana sih jadi mahasiswa UB kan keren gitu kan jadi makanya aku pengen ikut AWM gitu dan untuk yang P2M itu gara-gara ini diiming-imingi sama dosen katanya pendanaannya gede dapat duit dari kementerian tuh sekitar 20 jutaan lah kalau memang produkmu bagus nah itu jadi motivasiku juga kan rencana memang setelah lulus kan aku sendiri pengen mengembangkan bisnis nah makanya oh ini bisa jadi pelatihan nih buat awal-awal bagaimana kita berintis bisnis dari nol gitu 4 tahun kan nanti dapat pendanaan gede kan bisa jadi tambahan modal lah gitu jadi penolong gitu buat usaha benar kita ke sekali depannya gitu ya, iya Kak. Kak Iqmal nih ternyata suka banget tantangan alah baru ya, Kak, benar ya. memang benar. Nah, kalau dari prosesnya sendiri nih, Kak, dari seleksi, pendanaan Hmm. gitu-gitu, gimana sih, apa sih yang lebih menantang? Program mana yang lebih menantang menurut Kakak dan lebih seru? Yang lebih menantang dan seru itu P2MW sih fix itu no debat soalnya pada P2MW kita kan bersaing dengan ribuan kampus di Indonesia kan sedangkan kalau AWM ya cuma tinggal daftar tujuan udah langsung masuk di ACC sedangkan untuk P2MW itu kita bersaing terus kita buat proposal kalau proposal kalian memang bagus terus di ACC sama Kemendikbud udah kalian lolos kan saingannya itu kan ribuan kampus kan di Indonesia itu seluruh Indonesia jadi kan kemungkinan kecilnya untuk nggak lolos untuk lolos itu kan itu yang bikin saya seru gitu loh itu aja sih sebenarnya Nah, karena banyak banget katanya Kak Iqmal kan banyak banget dari mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain ya. iya Ada nggak cerita seru atau cerita lucu waktu Kakak ngikutin program ini? kalau cerita seru sama cerita lucu sih setiap hari lucu kayaknya sampai nggak tahu yang mana udah ceritanya kayak temanku itu ya apa kayak pendanaan itu masih gak karuan tuh loh. Semisal kemarin kan danaku cair lah sekitar sekian sekian sekian. Nah, itu secara pengelolaannya tuh gak jelas ini uangnya keikut ke sinilah, ke sinilah. Ya ada yang dibuat ke sana lah. Jadi itu gak jelas gitu loh kemana. Dan lucunya ya mereka bodoh amat gitu loh. Kayak seakan-akan ini duit kecil loh. Berarti ternyata ada gak selamanya dari kalau dari Kemendikbud tuh selalu berpaku. Jadi ada cerita-cerita lucunya Iya juga ada. gitu ya kayak. Kalau dari segi strategi sendiri, perbedaan dari P2MW dan juga AWMM itu apa sih Kak kalau boleh tahu? Strategi gimana maksudnya? Eh, Strategi kalau yang dipakai di masing-masing programnya. Walah, kalau di AWM aku gak ada strategi sama sekali. Tapi di P2M ini memang benar-benar ada strategi ya, Mas. Karena kan di tujuan adanya P2M kan itu untuk menciptakan inovasi produk baru. Nah, di situ aku membuat yang awalnya ya kan produkku dulu ini karbon aktif. Nah, ketika udah lolos karbon aktif, kita dipaksa untuk selalu berinovasi. Nah, strategiku ketika berinovasi kita membuat hal yang agak miring lah, unik ya botol yang bisa ada filter airnya yang bisa dibawa kemana-mana dulu itu sempat kita namain apa ya eh botol travel travel size atau apalah hidro apa gitu lupa intinya itu nah strategiku di sana soalnya kan yang mereka incar kan mahasiswa yang punya inovasi-inovasi gitu nah jadi kita berusaha bagaimana sekreatif mungkin untuk memunculkan sebuah inovasi itu aja sih Jadi dengan adanya program AWM kayak gini tuh lebih ngebantu mahasiswa buat ngembangin inovasinya ya Kak ya. nah ya benar benar. Nah, aku mau bahas tentang dari segi benefit. Kan tadi Kak Iqmal sempat menyenggol tentang Oh, pendanaan-pendanaan ya, Kak ya. iya benar. Jadi aku pengen tahu banget nih tentang pendanaannya tuh mana sih yang lebih bermanfaat menurut Kakak buat ngembangin bisnis ke depannya, lebih ke P2MW ataukah AWMM? Kalau untuk semisal benefitnya ya untuk relasi itu sebenarnya lebih proper untuk yang AWM karena kan kita bertemu orang langsung kan di UB. Jadi kita kenalan di sana ada game kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lah bisa kita kenalan sama orang lain. Sedangkan kalau dari segi pendanaannya itu kalau dibandingkan dengan P2MW itu AWM jauh jauh lah. Jadi lebih bermanfaat yang P2MW. Karena yang P2MW kan itu bisa 2 digit ya, sedangkan di AWM tuh under 5 jutaan lah. Jadi jauh banget. Nah, jadi untuk pengembangan bisnis apalagi bisnis manufaktur kayak aku ya itu butuh modal banyak memang. Nah, jadi kalau benefit ya masalah pendanaan itu proper P2MW. Tuh.
Kalau biar kan ada nanti kan dari program-program itu ada hasil ya, dari Iya, kayak misal Kakaknya berinovasi apa gitu kan, iya. nanti pasti ada hasil akhirnya. Dah, mana yang menurut Kakak lebih recommended buat, ngembangin kelanjutannya gitu, dari 2 program ini? Kalau untuk saya pribadi P2MW sih, P2MW. Karena ketika kita lolos ya mendapatkan pendanaan itu masih ada step lagi di tingkat nasional, ada namanya istilahnya itu KMI Expo. Nah, nanti produk yang lolos yang udah didanai dan lolos itu bisa dilombakan nanti di KMI tersebut. Nah, di KMI tersebut apabila memenangkan lomba itu nanti produknya bisa dibeli sama investor atau enggak didanain sama investor. Jadi probabilitasnya itu lebih besar untuk pengembangan produk keberlanjutannya seperti itu. Nah, tadi kan juga Kak Iqbal ada bilang tentang mentor dan coach ya, Iya, benar. iya benar. Nah, kalau, peran dari mentor dan coach ini, apakah ada perbedaan dari sistem pendampingan dan juga manfaatnya? Kalau manfaatnya itu tergantung coach masing-masing ya. Kadang ada coach yang tidak aktif, ada yang aktif memang pure ngebantu bagaimana kita menyusun proposal, terus kayak pendaan RAB-nya itu gimana, terus dan lain-lain. Jadi untuk coach sendiri itu tergantung coach masing-masing kelompok ya. Tapi untuk kelompokku sendiri alhamdulillah kemarin sangat ngebantu banget ya. Jadi mengayomi kita seperti nanti kamu magang di cafe ini ya, nanti aku datengin gini-gini, mengayomi banget untuk coachnya. Jadi kita nggak terlalu kaku untuk bisa kenalan dengan orang baru. Nah, mereka berfungsi sebagai jembatan lah, fasilitas untuk kita bisa bercengkrama sama yang lain. Kan kadang di suatu kelompok yang baru kan ada yang diem-dieman kan, Canggung gitu ya, canggung Kak, gitu ya? lah. Gak ada yang mau open open ini open wara gak lah, gak mau yang ngajak berbicara. Jadi coach ini sebagai pemantik seperti itu. Jadi teman-teman peran coach itu penting banget ya Kak dalam program-program kayak gini biar membantu menjembatani antara mahasiswa dengan pihak luar gitu Iya ya Kak benar. ya. Nah kalau dari Kakak tadi kan bilang Kak Iqmal sekarang lagi di semester akhir ya Kak ya. Iya. Nah itu gimana sih cara Kak Iqmal memanajemen waktu? Adakah tips atau trik khusus gitu Kak? Kalau manajemen waktu ya, untuk aku pribadi sebenarnya masih amburadul manajemen waktuku. Tapi seiring berkembangnya umur ya, mungkin bisa lah. Gara-gara mau habis ini apa? Kan sekarang udah gak ada matkul. Jadi untuk manage waktunya itu lumayan bisa. Jadi untuk bisnis dan juga untuk skripsi dan juga dan lain-lain lah untuk main, untuk liburan. Tapi untuk sebelum-sebelumnya itu masih kacau banget. Jadi tips saya kalian harus membatasi untuk kegiatan yang kalian ikuti. Nah, jadi kalau kalau enggak, jadi untuk manajemen waktunya kalian harus bisa memprioritaskan ya. Prioritaskan. Jadi kegiatan mana yang lebih penting, yang lebih berdampak pada diri kalian seperti itu. Dulu kan P2MW sama HMPS. Nah, jadi yang ku prioritasin tergantung kegiatannya di HMPS. Di HMPS tuh kegiatannya seperti apa, di P2MW seperti apa. Kan dulu di P2MW kan aku sempat jadi ketuanya juga kan. Di HMPS aku jadi ketuanya juga. Jadi kalau semisal di HMPS ini ada yang bisa ngehandle, jadi aku serahin ke yang lain. Jadi aku prioritasin yang P2MW dan sebaliknya seperti itu. Berarti emang manajemen waktu tuh bakalan hadir dari diri kita Ah, sendiri. Kayak Kak benar. Iqbal banyak kesibukan tapi dia tetap bisa memanajemen waktu. Meski Itu berarti tergantung diri sendiri ya. dari masing-masing orang, teman-teman. Nah, terakhir nih Kak, pesan untuk teman-teman Casman yang ada di rumah yang pengen ikut program-program dari Kemendikbud seperti ini tapi masih ragu. Dan kenapa sih mahasiswa harus nyoba program-program kayak gini, Kak? Itu harus sih menurutku karena pengalamannya banyak banget dari Kemendikbud, dari kampus Merdeka juga. Karena di kampus Merdeka kan nggak cuma ada AWM sama P2MW, ada juga namanya PMM, apa pertukaran mahasiswa Merdeka, dan juga ada apa lagi istilahnya P, PKM. Nah, PKM itu juga sangat bermanfaat. Apalagi kalau kalian udah maju PIMNAS itu bisa bebas skripsi, gitu. Jadi gak usah skripsian, langsung tenang di semester akhir. Nah, jadi untuk saran saya untuk teman-teman harus mencoba hal baru ya. Karena kalau di kelas saja tuh bosen gitu rasanya. Aku pernah ngedengerin kata dari rektor, kenapa di kampus itu nilainya hanya 4, IPK hanya 4. Karena 96%-nya harus kita cari di luar, seperti itu kata rektor. Nah, dari situ saya juga, wah iya bener juga di kampus kan kita cuma belajar teori-teori doang, tentang praktek kan jarang. Jadi
Itu prakteknya bagaimana kita bisa mengimplementasikan dari sebenarnya kita mempunyai matkul manajemen bisnis. Jadi kita harus mempraktekkan langsung gimana sih cara bikin bisnis. Jangan hanya cuma teori. Karena kalau cuma teori doang kan semua orang bisa. Belum tentu bisa melakukan. Tuh. Jadi sebagai mahasiswa kita harus sebisa mungkin mengembangkan diri kita sendiri baik di dalam kampus maupun di luar kampus ya Kak. Iya, benar. Wah, nggak terasa aja nih teman-teman, kita udah di penghujung acara aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah menemani kami di episode kali ini. Terima kasih untuk Kak Iqbal yang telah menjadi narasumber kita di episode kali ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kita semua. Saya Yani Susanti, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.